Halo Gunerwan dan Gunerwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Guner Os. Dan ya, mungkin teman-teman baru saja buka berita, buka hasil pertandingan, atau mungkin yang tadi pagi ikut nonton ya. Ya, kita sudah lihat hasil pertandingan Spurs ya, bukan kemarin, tadi pagi melawan Manchester City ya, 0-2 ya hasilnya. Jadi ini bukan, ya mungkin bukan hasil yang kita harapkan, tapi menurut saya hasil yang sudah kita duga lah ya. Jadi kemungkinan bahwa Spurs untuk bisa menang dari City menurut saya kemungkinannya memang sangat kecil, apalagi dengan performa mereka akhir-akhir ini gitu ya. Jadi ya mungkin ini adalah sesuatu yang sudah kita duga. Cuman memang kalau dari saya kemarin mereka ya cukup kemarin sih, tadi pagi ya, ini cukup Spartan juga ya pertandingannya. Mereka lumayan bisa menjaga Manchester City, tidak bisa terlalu menguasai pertandingan ya. Kita bisa lihat ini secara field tilt dan ball possession juga, walaupun ya secara penguasaan pertandingan Manchester City tetap lebih unggul, tapi nggak terlalu dominan gitu ya. Jadi bisa kita lihat permainan Manchester City tidak terlalu dominan dan bisa menjaga sampai halftime itu 0-0 ya. Jadi ya menurut saya cukup inilah ya, permainan Spurs kemarin cukup bagus gitu ya. Walaupun fans-fansnya kan meneriakan untuk mengalah saja, menurut saya dari pertandingan kemarin ya mereka tidak mengalah lah ya. Kemarin lagi sih, tadi pagi ya, ini mereka tidak mengalah dan mereka tetap ya, karena secara profesional tentu para pemain ini punya kebanggaan tersendiri lah ya. Tidak mungkin juga untuk mengalah, karena untuk musim depan tentu lebih banyak yang harus lebih dicapai juga gitu ya. Jadi secara profesional menurut saya ya mereka tidak mengalah lah ya. Jadi permainan kemarin menurut saya cukup Spartan ya. Kita lihat pertandingannya ya, usaha yang cukup bagus, walaupun ya kita sudah tahu lah Spurs ini penampilannya kan untuk beberapa pertandingan terakhir ini, coba kita lihat kan ini memang jelek ya. Ini cuman menang sama tim degradasi Burnley ya. Yang lain ini kalah semua ya. Arsenal kalah 3-2, dari Chelsea aja kalah 2-0, dari Liverpool kalah 4-2, lalu juga ya ini kan City ini 0-2. Jadi memang Spurs ini tim yang ya kalau bisa dibilang ya tim yang ecek-ecek juga sih ya gitu. Jadi ya nggak terlalu bisa diharapkan gitu ya. Jadi memang ini tim yang kalau menurut saya ya sudah diduga lah ya hasilnya ya. Walaupun kita ya mengharapkan ada satu keajaiban, tapi ini sesuatu yang sudah kita bisa duga. Ya berlanjut sih, karena video ini saya pingin buat untuk apa ya, preview untuk pertandingan Everton lah ya. Ya dalam pertandingan untuk melawan Everton besok ya, ini jam 10, dan ini semua pertandingan pada hari ini, semua pertandingan IPL match day 38 ya. Jadi match day terakhir ini semua akan disiarkan secara live. Jadi akan live secara langsung, semuanya bersamaan. Jadi jadi intinya bahwa semua 10 pertandingan IPL ini match day 38 semua akan berjalan secara bersamaan, tidak akan ada yang berbeda jam kick off-nya ya. Jadi semuanya akan kick off jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Jadi waktu di Indonesia ini waktunya jam 10 waktu Indonesia Barat, semua akan kick off bersamaan gitu ya. Karena untuk menjaga biar tetap apa ya, nggak ada yang mungkin ngalah-ngalah gitu ya. semua harus berjalan bersamaan. Walaupun kalau kita lihat dari tabel ya,
Kita lihat dari tabel sih, ya yang mungkin mengejar hasil tertentu ini hanya untuk Manchester City dan Arsenal ya. Ini Newcastle masih ada pertandingan besok ya untuk matchday 37 mereka ini ya. Ini ada beberapa yang belum matchday 37-nya masih akan berlangsung besok. Ini Newcastle akan melawan Manchester United, lalu Chelsea dengan Brighton ya. Ini masih ada pertandingan yang tersisa untuk mereka. Nah, ini besok. Cuman kalau dari saya sepertinya ya ini nggak ada yang terlalu bisa dikejar juga, kecuali mungkin ini Chelsea untuk mengejar, untuk mengamankan zona Conference League ya, Conference League, karena kalau besok mereka bisa ada di posisi 6 itu memastikan untuk Conference League gitu. Jadi ya memastikan untuk Conference League dan ada kemungkinan untuk bisa ke Europa League. Karena untuk Europa League ini nanti masih menunggu hasil FA Cup ya. Jadi kalau besok itu FA Cup yang menang adalah Manchester City, maka Europa League-nya akan diberikan kepada posisi 5 dan 6 dan Conference League bagi posisi 7. Tapi kalau misalkan besok Manchester United yang menang, walaupun mereka ada di posisi 8, mereka Manchester United yang akan naik ke Europa League. Sedang nanti Europa League-nya jadi satu lagi akan jatuh ke posisi 5 dan Conference League ke posisi 6. Jadi kalau memang Manchester United ingin bisa melewati Chelsea untuk ke zona Eropa, mereka harus menang di Piala FA. Jadi menurut saya juga Manchester United di Liga dari kemarin sih permainannya kayaknya sudah rada tidak terlalu ngoyo ya. Jadi di Liga sepertinya mereka sudah ya udahlah seberapa, dan menurut saya kayak kemarin main melawan Arsenal lebih demi gengsi bukan demi posisi di tabel ya. Jadi karena posisi di tabel menurut saya mereka hampir pasti tidak akan tidak akan ada bisa nyampe di zona Eropa juga ya. Tapi ya ini masih, jadi tadi sekali lagi Manchester United harapannya hanya di Piala FA untuk bisa bermain di Eropa. Untuk lainnya menurut saya ini sih ya sudahlah ya, ini di bawah dari West Ham ke bawah menurut saya ini sudah tidak ada yang terlalu dikejar ya. Untuk dari posisi zona degradasi pun ini sudah pasti untuk Sheffield dan Burnley. Luton secara matematis teorinya masih bisa lolos kalau misalkan Nottingham Forest kalah dan Luton ini bisa menang dengan selisih lebih dari 12 gol ya. Jadi ya, kemungkinannya amat sangat tipis lah ya. Jadi ya untuk degradasi menurut saya ini juga sudah hampir pasti tadi ya. Kenapa saya bilang masih tetap hampir pasti ya tadi, karena Luton ini secara matematis, secara teori masih bisa lolos gitu ya dari zona degradasi yang ya kemungkinannya menurut saya sih amat sangat kecil sekali gitu ya. Jadi ya inilah untuk di pertandingan terakhir menurut saya tidak ada dari klub-klub lain ini tidak akan ada yang terlalu mengejar. Jadi makanya kita mungkin melawan Everton secara mental mereka juga mungkin sudah tidak terlalu ngoyo gitu ya. Tapi dari Arsenal yang pasti akan sangat ngoyo gitu ya. Tapi ya tadi kalau kita lihat juga Everton ini bukan dalam posisi yang jelek ya. Mereka secara form ini bagus ya, 5 pertandingan terakhir 5 kali menang dan 1 kali seri, di mana salah satu kemenangannya ini 2-0 melawan Liverpool. Ini menurut saya adalah saat dimana Liverpool sudah kehilangan chance ya, kehilangan kesempatan untuk menjadi pesaing juara Liga IPL juga ini ya. Jadi makanya Everton ini walaupun gimana-gimana menurut saya tidak bisa diremehkan juga gitu ya. Ya, itu dari saya sih untuk pertandingan kali ini ya, reviewnya. Tinggal Arsenal menurut saya yang ngoyo dalam pertandingan ini. Everton ya menurut saya
mereka tidak ada sesuatu yang untuk dikejar, jadi kemungkinan besar tadi sekali lagi ya para pemainnya juga sudah check out. Cuman ya sekali lagi mereka dalam performa tim yang cukup bagus, jadi menurut saya mereka juga nggak akan menyerah begitu aja ya, maksudnya tidak akan membiarkan kita juga menang besar-besaran, jadi mereka menurut saya juga pasti akan ada perjuangannya gitu ya. Inilah jadi preview pertandingan terakhir kita ya, pertandingan terakhir musim ini. Selain menang, menurut saya tidak akan ada hasil lain yang bisa diterima selain kemenangan, karena itulah satu-satunya cara kita bisa mengejar gitu ya. Jadi ya apapun itu menurut saya, apapun hasilnya, menurut saya Arsenal saat ini sudah cukup bagus. Mungkin saya akan ada video lain lagi ya nanti untuk apa ya, menjelang final hasil akhir gitu ya. Ya itu nanti akan kemungkinan nanti saya akan buat videonya lah ya. Cuman saat ini untuk preview pertandingan menurut saya ya ini mungkin pertandingan yang kita bisa menangkan, tapi bukan pertandingan yang enteng juga gitu ya. Prediksi saya mungkin 3-0 ya untuk Arsenal gitu. Prediksi saya 3-0, dimana ya kita mungkin bisa mendominasi tapi tidak akan mudah juga, dan Everton menurut saya juga tidak akan menyerah begitu saja. Maksudnya walaupun pemain mereka sudah check out menurut saya ya, tapi menurut saya tidak akan menyerah begitu saja. Ya itu aja sih untuk preview pertandingan kita ya hari ini. Ya nanti untuk akhir pekan cooling down dulu semuanya ya dari hasil tadi. Menurut saya ya udah ini sudah apa ya, sudah diduga tadi sekali lagi sudah diduga. Dan ya saya sendiri mungkin buat teman-teman yang mau ikutan boleh yuk, nanti saya bikin pollingnya lah ya. Untuk teman-teman yang mendukung Arsenal, yang mau Arsenal juara, saya ada kaul gundul. Jadi ini saya ngomong dulu nih di sini, jadi biar nanti nggak di apa namanya, bisa ditagih oleh teman-teman sekalian ya. Jadi kalau misalkan Arsenal memang bisa menang ya, saya ada kaul gundul. Jadi untuk nanti kalau Arsenal menang saya akan digundul, dan teman-teman nanti bisa lihat sendiri ya di channel saya gitu ya. Ya itu aja sih dari saya ya untuk preview pertandingan kali ini. Semoga tadi bisa menang ya, harapan saya di 3-0. Ya itu aja sih teman-teman dari saya. Untuk teman-teman yang ngefans dengan Arsenal atau mungkin ada pendapat juga ya tentang pertandingan besok, boleh tulis di kolom komentar. Dan tadi kalau ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Ya itu aja ya dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video kita berikutnya.